Halo Mas Bro, ketemu lagi di channel Nang Oprek. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap berpikir positif dan juga tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sayangin keluarga. Oke, kali ini gue bakal memulai langkah-langkah ya, tutorial juga oke buat teman-teman yang baru belajar tapi yang udah pada jago nggak masalah. Untuk tips-tipsnya gue ada beberapa tips berdasarkan OEM juga, nanti cara strip off dari catnya untuk ngelupasin cat secara cepat dan efektif, dan juga pilihan yang tepat antara dempul dulu atau epoksi dulu, nanti gue jelasin juga ada di video ini, dan langkah-langkah yang tepat pada repaint tangki motor apapun. Dan jadi kita secara efektif melakukan tindakan-tindakan yang tepat juga. Oke, langsung aja kita ke yang pertama. Apa yang kita lakuin, yuk lanjut aja bro. Di depan gue ini tangki masih original catnya bawaan, tapi ada beberapa yang bagian penyok. Nah, ini nanti gimana penanggulangannya dan cara mengatasinya. Dan juga sebelumnya ini gue akan bersihin dulu ya. Dan ini ada jalur air, wajib dibersihin. Ini tersumbat jalur air tangki seperti ini kayak Ninja, Fiction, masih ada jalur air ke bawahnya. Ini kita harus bersihin dulu sebelum kita proses painting atau repaint ya, refinish. Dan di bagian bawahnya juga pasti gue cuci dulu sebelum gue lepas bagian ventilannya seperti keran bensin dan juga tangki fuel meternya ya. Sebelum dilepas gua bakal cuci total dulu. Yuk langsung aja. Ada busa plus deterjen ya, bisa sabun krim, bisa pakai deterjen juga, bisa pakai sabun cuci piring juga oke, nggak masalah. Yuk langsung aja. Tujuan membersihkannya itu sebenarnya untuk saat pengaplikasian epoksi, kalau misalkan teman-teman yang nggak kerok itu bisa langsung bersih ya, nempel secara sempurna merata, dan juga untuk pengaplikasian PR remover juga dapat diaplikasikan secara baik dan merata. Mas bro, ini udah dicuci ya. Nanti pasti ada air yang masuk. Nanti sebelum eksekusi gimana, nanti gue bakal sedot dulu air yang masuk yang berpotensi jadi karat. Tapi nanti gue bakal liatin caranya gimana. Yuk langsung aja. Gue bilang tadi pasti ada air yang masuk, kita harus langsung ngeluarin. Posisinya berdiri seperti ini agar air itu terperangkap di bawah. Yang kita butuhin selang buat kita ngebersihin ya. Yuk langsung aja ya. Keluar ya, habis bisa dites dengan digoyang-goyang. Kalau airnya benar masih ada, kita harus coba untuk sedot lagi. Tapi ini sudah habis ya, tapi masih lembab. Nanti kita bakar pakai tos atau pakai heat gun untuk benar-benar menghilangkan dari air yang tersisa di dalam akibat dicuci tadi ya. Oke Mas Bro, di tahap ini gue bakal panasin tangki menggunakan heat gun ya, maksimum, speed maksimum dengan panas maksimum. Di sini tujuannya itu menghilangkan lembab yang ada di dalam tangki, bertujuan agar tidak karat bagian dalam yang mengakibatkan bocor di kemudian hari. Jadi gue total mengeringkan menggunakan heat gun sekitar 1 menit lebih atau hampir 2-3 menit sampai benar-benar kering. Oke, pada bagian ini jalur-jalur baut gue tembak menggunakan dust gun atau semprotan angin. Make sure atau memastikan benar-benar nggak ada air yang terperangkap. Nanti kalau misalkan ada air terperangkap itu benar-benar bikin pusing ya, apalagi yang teman-teman langsung aplikasi epoksi pasti ada air yang tersisa, itu pasti bikin bekas pada epoksi yang diaplikasikan. Di sini gue benar-benar make sure semuanya, memastikan tidak ada air yang tersisa. Mas bro, sebelum proses crop, gue bakal kasih tahu tips ya. Ini yang dilakukan pabrikan, kenapa dia awet? Kita bisa lihat ini masih pabrikan tangkinya. Kita bisa lihat dari bibirnya ini tidak dicat ya. Saran gua bagian bibir ini nggak usah dicat, karena kalau misalkan apalagi bukan tangki yang tutup tangki yang benar-benar ngepres diputer itu bakal ngelukain cat di sini nanti.
yang alhasil nanti kalau bensin keluar dia akan ngeresap ke bagian cat dan akan merusak bagian cat paling bawah, karena bensin itu panas ya, penetrasi ke bawah itu lumayan keras ya. Jadi saran gue nanti kita masking off di sini, biar kita tutup biar nggak ada penetrasi, jadi bagian sini tidak tercat ya, atau nggak tertutup base coat sama sekali, ataupun clear ataupun epoxy. Yuk langsung aja kita proses pengerokan. Di depan gue ini ada 3 cara untuk ngerok ya Mas Bro ya. Bisa pakai heat gun, di sini bisa pakai remover paint atau paint remover, atau yang ketiga ini bisa pakai gas torch ya. Kalau pakai gas torch sama heat gun itu bisa langsung disemprot aja langsung ke media cat lama, tapi wajib dengan bahan dasarnya plat seperti tangki ini Mas Bro ya. Kalau misalkan plastik nggak recommended antara ini bertiga. Sekarang gue bakal fokus pakai remover paint di media plat ini, tapi dengan cara yang lebih efektif. Jadi teman-teman atau Mas Bro semua bisa ngerok atau tangki plat ini dengan sangat cepat ya Mas Bro ya, dengan sangat efektif. Yuk langsung aja. Sebelum kita memulai untuk remover paint, yang kita butuhin itu pertama kali adalah amplas Mas Bro ya, agar si remover paintnya itu penetrasi ke bagian paling dasar dari cat itu sendiri, agar memudahkan saat proses aplikasi paint remover. Di sini gue pakai 60, cuma ini 60 tinggal sedikit, di situ ada 80 yang gue tempel di sini 60 ya. Nanti pertama yang kita lakuin itu kita full sanding bagian catnya, agar nanti cat itu dapat meresap ke bagian bawah cat pada bidang yang kita ingin paint remover. Yuk langsung aja. Ini udah di sanding amplas full ya. Kita bisa lihat juga tuh, bisa dilihat full rapi, semuanya udah di amplas, di sanding. Nah tadi kalau misalnya ada yang masih nggak sempet lihat, ini sanding 40 oke, 60 oke, 80 juga oke. Yang penting kasar dan dia buat pori masuk ke dalam, penetrasi dari paint remover ya. Oh ya, untuk buat teman-teman ada tips satu lagi untuk mengetahui pabrikan atau bukan. Hampir semua cat pabrikan itu bagian bawahnya tidak di clear coat ya Mas Bro ya. Jadi hanya bagian-bagian yang siram clear coat bagian-bagian samping sini. Tapi almost atau hampir semua bagian bawah itu tidak di clear coat. Dan mengetahui, biasanya kan ada repainan yang mirip banget ori. Mengetahui juga pasti ada coretan-coretan seperti ini, menandakan QC dari, atau menandakan ini produk masih dari manufaktur atau pabrikan Mas Bro. Oke. Saat pengaplikasian paint remover disarankan untuk aplikasi basah, jangan tipis-tipis, karena kalau tipis-tipis percuma ya. Nanti cat lama itu susah banget untuk ngangkat, jadi harus 2 kali. Daripada capek kita langsung aplikasi tebal aja. Oke Mas Bro, kita tunggu sekitar 10 menit nyampe semuanya keangkat dari permukaan ya. Itu nanti aplikasinya, jadi saat kita kerok lebih gampang lagi. Yuk kita tunggu aja. Oke Mas Bro, ini saat pengerokan diharapkan buat Mas Bro menggunakan sarung tangan ya. Apapun itu menggunakan sarung tangan, karena jika tangan terkena dengan paint remover itu karena panas banget ya. Jadi harus langsung dicuci, nggak usah panik, langsung dicuci dengan air, maka panasnya juga hilang. Oke, di sini gue bakal kerok dengan sangat mudah karena sudah diawali dengan proses sanding menggunakan sanding 40, 60 atau 80. Oke Mas Bro, ini udah bersih total ya. Nanti setelah remover, gue tadi sempat lupa record, gue cuci semuanya nggak pakai air tapi pakai thinner langsung. Jadi biar semua lemak dari removernya tuh hilang total, gue pakai thinner poliuretan ya, yang curah, jadi lebih murah dan juga bisa ngebersihin secara maksimal di bidang plat tangki ini. Kalau kita pakai air, kemungkinan paling buruknya adalah karat ya, bakal timbul karena proses oksidasi, karena plat ini tidak ada lapisan cat di luarnya, paling seperti itu.
Nanti setelah ini gue bakal aplikasi untuk part selanjutnya itu aplikasi dempul dulu atau primer dulu. Nanti gue jelasin secara lengkap dempul itu seperti apa dan primer itu seperti apa. Yuk langsung aja kita lanjut. Bro, di depan gue ini udah ada dempul, ada 2 jenis dempul dan juga epoksi. Untuk yang cocok langsung di atas plat itu memang jenis yang